Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Baik. Nuwasil fi syarhi kitab Al-Qawl As-Sarid, syarh kitab Tauhid di Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah al-mutawaffa sana 76 wa 300 ba'da alf min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullah wa'lam anna riya'a fihi tafsil. Nah, di sini beliau akan menjelaskan terkait dengan rincian hukum terkait dengan riya. Apa hukum ibadahnya? Adapun hukum riya itu sendiri pada dasarnya sudah disebutkan ya, merupakan haram, dosa besar bahkan merupakan kesyirikan. Hmm. Adapun hukum ibadahnya di sini ada rincian. Kata beliau, fa in kana al-hamilu lil 'abdi 'ala al-'amali qasda mura'atin nas wastamarra ala hadzal qasdi al-fasidi fa'amaluhu habitun wa huwa syirkun asgar wa yukhsha ay yatadarra'a bihi ila syirkil akbar. Kata beliau, kalau yang membuat seorang hamba itu beribadah dan riya itu dari awal mura'atun nas, ingin riya, ya ingin riya, wastamarra ala hadzal qasdi, dan niat ini terus berlangsung sampai selesai ibadah, ya maka niat yang rusak ini berlangsung sampai selesai ibadah, fa amaluhu habitun, maka amalannya terhapus dan dia terjatuh dalam syirik asgar, wa yukhsha, dan dikhawatirkan akan mengantarkan kepada syirik akbar. Jadi keadaan yang pertama yang dimaksud oleh Syekh, yakni sebelum dia beribadah sudah ada riyanya. Jadi yang mendorong dia untuk beribadah adalah riya. Sebelum takbiratul ihram sudah riya, sebelum baca Quran sudah riya, sebelum mengajar, sebelum apa melakukan ibadah lainnya dari awal riya. Yakni yang mendorong dia melakukannya adalah riya. Maka ini hukumnya batal semua amalannya dari awal sampai akhir dan dia sudah terjatuh dalam syirik asgar waliyadzubillah. Yang kedua, wa in kana al-hamilu lil abdi alal amali iradata wajhillahi ma iradati maraatin nas walam yaqla anir riya'i bi amalihi fadhahirun nususi aidan butlanu hadzal amal. Yang kedua adalah dia memulai ibadahnya dengan dua-duanya. Ikhlas iya, riya iya. Jadi sebelum takbir, sebelum wudhu, sebelum baca Quran, sebelum ibadah, ya tujuannya memang untuk beribadah untuk Allah sekaligus untuk meraih pujian dari manusia. Kata beliau di sini dirinci. Kata beliau walam yaqla anir riya bi amalihi. Di sini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau di tengah-tengah ibadah dia tidak lepas dari riya ini. Riyanya terus ada sepanjang ibadah, maka fadhahirun nususi aidan butlanu hadal amal. Maka lahirnya dalil-dalil yang ada juga batal ibadahnya. Mafhumnya, pemahamannya, kalau kan dikatakan di sini walam yaqla, dia tidak berlepas. Artinya kalau di tengah-tengah ibadah dia menghilangkan riya tersebut, ya, dia menghilangkan riya tersebut, maka apa? Maka tidak batal. Maka tidak apa? Tidak batal. Ini keadaan yang kedua. Ini di awal ikhlas dan juga ada riyanya. Lillahi ta'ala yang ada, riyanya ada. Jelas ya? Kemudian dia sementara ibadah gitu ya, di tengah-tengah ibadah dia menghilangkan riya tersebut. Dia berusaha dia menghilangkan riya tersebut sampai hilang. Maka yang seperti ini tidak batal. Adapun kalau apa? Lam yaqla anir riya, tidak berlepas dari riya tersebut, maka zahirun nusus al-butlan. Keadaan yang ketiga, wa in kana al-hamilu lil 'abdi 'alal amal wajhullah atau wajhallah wahdahu walakin urida lahu riya'u fi asna'i amalihi. Keadaan yang ketiga, dari awal ikhlas, tidak ada riya sebelum ibadah. Dia membangun ibadahnya dari awal ikhlas. Kemudian urida lahu, tiba-tiba muncul di tengah ibadah riya fi asna'i amali, di tengah-tengah amalannya. Apa hukumnya? Di sini dirinci juga. Fa in dafa'ahu wa khallasa ikhlasahu lillah lam yadurruhu. Kalau dia berusaha untuk melawannya dan memurnikan ikhlasnya untuk Allah,
lam yadurrahu, maka munculnya ria itu tidak bermasalah. Walaupun itu terjadi berulang-ulang. Dihilangkan di rakaat pertama, rakaat kedua muncul lagi ria, dihilangkan lagi sampai hilang, muncul lagi setelahnya. Ya, enggak ada masalah. Lam yadurrahu selama dia berusaha melawan dan menghilangkannya. Wa in sakanahu wa tama'anna ilaihi naqasal amal. Kalau dia, kalau ria itu sakanahu, tetap ada bersamanya, tidak hilang, wa tama'anna ilaihi, dan dia merasa nyaman dengan ria tersebut, dia tidak berusaha untuk melawannya, ya, dia merasa nyaman dengan ria tersebut, dia tambah ibadahnya, tambah tambah lama, tambah bagus, ya, karena ria itu naqasal amal, maka pahalanya berkurang, pahala ibadahnya berkurang. Wa hasala li sahibihi min dha'fil imani wal ikhlas bihasabi maqama fi qalbihi minar riya. Dan apa? Keimanan dan keikhlasan orangnya berkurang sesuai dengan besarnya riya dalam hatinya. Iya. Wa tuqawimul amalu lillah ma khalafahu min syaibatir riya. Dan apa namanya? Amalan yang dia lakukan untuk Allah tuqawamu, apa, di di apa, menggantikan, menduduki, ya, ibadah yang bercampur dengan riya, bercampur dengan riya. Yakni di sini zahirnya wallahu alam, kalau nampak bahwa bagian mana yang ikhlas ibadahnya, ya, itu menutupi bagian riyanya. Artinya kalau 50-50, ya berarti tidak ada pahalanya sholatnya. Misalnya 4 rakaat, 2 rakaat ini dari awal ikhlas, rakaat ketiga tiba-tiba muncul riya sampai akhir sholat, maka ini 2 rakaat tuqawamu, ya. Nah, tapi kalau misalnya di rakaat terakhir doang, 3 rakaat ikhlas, berarti kan 1 rakaat dari ibadah yang dia ikhlas padanya terpotong oleh 1 rakaat yang dia ria, dikurangi gitu, dipakai untuk menutupi. Itu makna tuqawam. Taib. Ini rincian al-musannif rahimahullahu taala terkait dengan ar-riya. Dan wallahu alam bisawab fi ra'yi, ya, dari pandangan pribadi, ini rincian masih kurang detail dan apa namanya, pada beberapa keadaan masih wallahu alam, ya. Yang jelas terkait dengan hukum amalan kemasukan riya ada tafsir yang lebih bagus disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Ya, kita atau pernah disebutkan di Sulam, ya. Jadi amalan riya, ini rincian, ya, amalan yang kemasukan riya. Riya yakni keinginan untuk dipuji. Ingat, riya di sini adalah keinginan untuk dipuji. Ini secara umum terbagi menjadi 3. Secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama, riya masuk sebelum ibadah. Riya sudah ada sebelum ibadah. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ria masuk di pertengahan ibadah. Pertengahan ini pokoknya, misalnya kalau sholat, pokoknya setelah takbir sampai sebelum salam. Dia muncul tengah-tengahnya. Kemudian yang ketiga, riaknya muncul setelah selesai ibadah. Baik. Kalau riaknya muncul di awal ibadah, yakni dari awal niatnya itu sudah riak, jelas ya, dari awal niatnya sudah riak, maka ini batal ibadahnya, tidak sah. Dan dia melakukan syirik asghar. Jelas ya. Kalau dari awal dia sudah riak, maka walaupun di tengah-tengah ibadah dia ikhlas, tidak ada gunanya. Walaupun di tengah-tengah ibadah dia ikhlas, tidak ada gunanya. Karena dari awal dia membangun ibadahnya di atas riya. Maka ini batal ibadahnya dari awal sampai akhir. Walaupun dia memperbaiki niatnya di tengah-tengah, nggak ada gunanya. Tetap batal. Nah, ini perbedaan yang disebutkan dari Syekh di sini. Kalau Syekh kan tadi beliau mengatakan, kalau hanya batal kalau dari awal ibadah murni riya. Tapi kalau dari awal ibadah ada riyanya, ada ikhlasnya, di sini katanya apa? Tergantung dia berlepas diri di tengah-tengah atau tidak, kan begitu. Nah, kalau pendapatnya Ibnu Rajab tidak. Pokoknya dari awal dia tidak ikhlas, yang dia ria, apakah ria saja atau ria campur ikhlas di awal, maka dari awal tidak diterima. Terserah apakah ria murni atau ria campur ikhlas, yang jelas dari awal sudah ada ria sebelum sholat, sebelum wudhu, ya, sudah ada ria dan dia membangun ibadahnya, memulai ibadahnya di atas ria ini. Sekali lagi, apakah riak murni atau ada juga ikhlasnya, maka tidak ada gunanya. Karena dari awal sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yakni syirik asghar. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, kalau riak masuk di pertengahan ibadah. Riak masuk di pertengahan ibadah. Baik. Kalau riak masuk di pertengahan ibadah, maka dilihat keadaannya. Terbagi menjadi 2.
Kalau dia berusaha, apakah dia berusaha melawan dan menghilangkan atau tidak? Atau tidak? Yani dia sakanahu watma'anna bihi. Ya, tetap nyaman dengan riya. Atau dia berusaha melawannya. Kalau dia berusaha melawan, menghilangkan, terus dia hilangkan, ya, terus dia hilangkan, dia lawan terus, nah, maka ibadahnya sah. Ibadahnya sah, sholatnya sah, ibadahnya sah. Muncul, dihilangkan, begitu terus. Maka ibadahnya sah. Tapi kalau ketika muncul di tengah sholat, dia nyaman dengannya, dia tidak hilangkan, dia tidak apa? Dia tidak menghilangkannya, melainkan dia nyaman di atas riaknya tersebut. Ingat ya, dari awal dia ikhlas. Cuman di tengah-tengah muncul. Baik. Nah, kalau dia nyaman dengan riak tersebut, maka di sini dibagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Kalau amalan tersebut berkaitan awal dengan akhirnya, maka ibadahnya batal, tidak sah. Maka ibadahnya tidak sah. Kalau berhubungan antara awal dan akhir. Tapi kalau ibadah tersebut tidak berhubungan antara awal dengan akhir, maka ibadahnya yang batal hanyalah yang terakhir saja. yakni yang terkena riya saja. Yang tidak kena riya tidak batal. Tetap ada pahalanya. Misal, wudhu, sholat, ini kan berhubungan dari awal sampai akhir. Maksudnya gimana? Wudhu. Kalau batal wudhu pas cuci kaki, batal semua dari awal. Bukan cuma cuci kaki doang yang batal. Ini berarti berhubungan dari awal sampai akhir. Sholat, kalau batal di rakaat keempat, batal semua sholat. Dari rakaat pertama. Bukan cuma rakaat keempat diulang, ya kan? Ini berarti berhubungan dari awal sampai akhir. Nah, kalau ria masuk di rakaat keempat, terus dia nyaman dengannya, dia tidak berusaha melawan dan dia nyaman dengannya, batal sholatnya. Semuanya. Dari awal. Tapi kalau ibadah itu tidak berhubungan dari awal sampai akhir. Misalnya apa? Tidak berhubungan dari awal sampai akhir. Misalnya membaca Quran. Ayat per ayat kan apa? Ayat per ayat tidak berhubungan. Ya. Bahkan huruf per huruf tidak berhubungan. Maksud saya di sini, kalau dia baca ayat pertama, ya, setelah itu riya di ayat kedua, setelah itu ikhlas di ayat ketiga, ya yang batal cuma rakaat kedua toh, yang tidak ada pahalanya. Karena tidak berhubungan awal sama akhir. Contoh lain puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Ini kan puasa hari demi hari itu terpisah satu sama lain. Kalau ada orang batal puasanya di hari ke-10, 1 sampai 9 aman, tidak berhubungan puasanya. Jadi kalau riya di hari ke-10, yang 1 sampai 9 aman, karena tidak berhubungan. Yang batal cuman yang dia riya saja. Karena tidak berhubungan dari awal sampai sampai akhir. Semisal juga dengannya sedekah. Sedekah hari ini, sedekah siang, malam, ini terpisah. Kalau pagi siang dia ikhlas, malam dia riya, yang batal cuman sedekah yang malam. Ya, karena tidak berhubungan antara awal dengan akhir. Baik, ini rincian apa? Ini rincian kalau riya masuk di tengah-tengah ibadah. Yang ketiga, kalau riya masuk di akhir ibadah. Yani dia sudah selesai sholat, selesai ibadah, baru dia nengok kanan, nengok kiri, dia lihat atau dia tahu bahwa ada orang memujinya. Terus muncul dalam hatinya, seandainya saya tahu ada yang muji, saya akan tambah ibadah saya. Saya akan tambah begini, saya akan tambah sedekah saya. Seandainya saya tahu ada yang lihat. Nah, yang seperti ini, kalau dia mendapatkan pujian dari orang, jelas ya, mendapatkan pujian dari orang, terus dia bangga dengan ibadahnya, ya bangga dengan ibadahnya bahwa oh saya dipuji orang, saya dipuji oleh orang dengan sedekah saya tadi, dia riak ya. Nah, maka yang seperti ini tidak membatalkan ibadahnya. Karena apa? Karena sudah selesai ibadahnya, selesai. Dia dari awal sampai akhir tadi sudah ikhlas. Masalah riak muncul belakangan, itulah yang yadurruh, tidak membahayakan ibadahnya. Jelas ya? Ini rincian lebih detail terkait dengan hukum riak ketika masuk dalam ibadah. Saya ulangi, kalau riaknya dari awal sebelum ibadah, di mana yang mendorong dia untuk ibadah adalah riak, maka batal secara mutlak. Secara mutlak artinya apa? Apakah dari awal dia riak saja, atau riak campur ikhlas, atau baik dari riaknya berlangsung sampai akhir, atau dia menghilangkannya di tengah-tengah, tidak ada gunanya. Dari awal dia membangun ibadahnya di atas riak, batal ibadahnya. Tidak ada cara memperbaikinya. Ulang dari awal. Apa dia harus ulang ibadahnya? Yang kedua, ya, yang kedua, kalau riaknya masuk di tengah-tengah. Kalau riaknya masuk di tengah ibadah, dilihat apakah dia berusaha melawannya atau tidak. Kalau dia berusaha melawan dan menghilangkannya, maka ibadahnya aman.
Tapi kalau dia tidak berusaha menghilangkannya, bahkan nyaman dengan riaknya, maka kalau ibadah tersebut berhubungan antara awal dengan akhir, batal semuanya. Tapi kalau ibadah itu tidak berhubungan dari awal sampai akhir, maka yang batal hanya yang bagian riak saja. Yang batal hanya bagian yang riak saja. Dan yang ketiga adalah riak masuk di akhir ibadah, yakni setelah selesainya ibadah. Setelah selesai ibadah baru muncul keinginan untuk dipuji atau senang untuk dipuji. Maka yang seperti ini tidak membatalkan ibadah. Wallahu alam bisawab. Ini rincian hukum terkait dengan ar-riya. Qala rahimahullahu ta'ala, "War-riya'u afatun 'azimatun wa yahtaju ila ilajin syadid wa tamrinin nafsi ila al-ikhlasi wa mujahadatiha fi mudafa'ati khawafirir riya'i wal agradid darrah wal isti'anati billahi ala daf'iha la'alla Allah yukhlisa iman al-abdi wa yuhaqqiqa yukhlisu yukhlisu iman al-abdi wa yuhaqqiqu tauhidah." Intinya kata beliau, riya adalah bahaya yang besar. Ria adalah penyakit yang sangat besar, penyakit yang berbahaya, membutuhkan pengobatan, pengobatan yang keras, pengobatan yang apa namanya sulit sekali. Seperti kata para ulama, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min ni'mat min apa min niyati. Ya, saya tidak mengobati sesuatu yang lebih sulit dibandingkan mengobati niatku. Ya, karena niat itu tempatnya di hati dan hati itu ya takallab, berbolak-balik. Bisa ikhlas sekarang, tidak ikhlas berikutnya. Bisa ikhlas di sholat zuhur, sholat asar tidak. Ya, bahkan di sholat asar bisa ikhlas di rakaat pertama, rakaat kedua, tiga, empat tidak. Ya, ketika dia membaca Quran bisa ikhlas di rakaat di ayat pertama, ayat keduanya enggak. Ketika dia membaca hadis, ya, ketika dia menyampaikan materi, materi pertama dia ikhlas, kalimat berikutnya dia tidak ikhlas, bisa. Nah, jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Karena itulah butuh pengobatan kata beliau rahimahullahu taala. Ya. Wa tamrinin nafsi alal ikhlas. Melatih diri untuk ikhlas. Harus dilatih terus. Diulang-ulang terus. Dan para ulama berlatih ini melatih terus dirinya menghalangi terus riya yang muncul sampai dia meninggal. Karena riya akan terus muncul pada ibadah. Wa mujahadatiha fi mudafaati khawatir riya. Dan melawan jiwa, melawan hawa nafsu, ya. Tamririn nafs wa mujahadatiha, yani mujahadatin nafsi fi mudafaah, dalam menolak semua apa khawatir, lintasan-lintasan yang riya yang muncul. Dia sholat tiba-tiba ada gurunya, dia sholat tiba-tiba ada orang yang dihormati, dia sholat tiba-tiba ada ini, terus melintas dalam pikirannya, oh dipuji ini, langsung hilangkan. Jelas ya? Dilawan jiwanya, dilawan hawa nafsunya. Setiap kali muncul lintasan-lintasan keinginan riya, langsung dihilangkan. Wal agrawi dharrah, dan semua tujuan-tujuan yang merusak ibadah. Serta wal isti'anah, juga seorang wajib untuk minta tolong kepada Allah ala daf'iha, untuk menolak semua khawatir dan apa agrad al-dharrah tersebut. La Allah, semoga Allah apa berkenan untuk memurnikan imannya dan mentauhid tauhidnya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ya, saya kira cukup. Naktabi hadzal qadar sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.